Gara-gara seserahan ditaruh di bak mobil pick-up berdebu, Bu Ratih melempar uang receh ke wajah ayah Laras. Dikira sopir angkut barang sewaan. Laras langsung siram air teh ke muka calon mertuanya dan usir mereka dari rumah. Bu Ratih langsung sujud gemetar saat Pak Lurah datang dan menyalami ayah Laras dengan sangat hormat. Ternyata, ayah Laras adalah Sultan Tanah yang memiliki sertifikat tanah tempat rumah Bu Ratih berdiri. Detik itu juga, Laras perintahkan penggusuran rumah calon mertuanya. Penasaran lihat mereka jadi gelandangan? Klik video ini. Siang itu, matahari bersinar terik, memanggang atap-atap seng di sebuah pemukiman padat penduduk di pinggiran kota. Namun, suasana panas itu seolah tak mampu menembus kesejukan hati Laras yang sedang duduk di teras rumah kayu sederhananya. Rumah itu model lama. Dindingnya papan jati tua yang kokoh namun warnanya sudah mulai memudar dimakan usia. Halamannya luas sekali, ditumbuhi pohon mangga dan rambutan yang rindang, kontras dengan rumah-rumah tetangga yang berdempetan tembok beton. Di teras yang teduh itu, Laras sedang memandangi sebuah kotak bludru merah berisi cincin emas seberat 5 gram. Cincin lamaran. Besok adalah hari di mana Raka, kekasihnya selama 2 tahun, akan datang bersama keluarganya untuk melamar resmi. Laras tersenyum simpul, membayangkan hidup baru bersama pria yang ia cintai. Raka memang bukan orang kaya raya, hanya staf bank biasa, tapi Laras menyukai kesederhanaannya. Atau setidaknya, itulah yang Laras pikirkan selama ini. Endo, Laras. Suara bariton yang berat namun lembut memecah lamunan Laras. Sosok pria tua dengan kaos oblong putih capsuan yang sudah bolong kecil di bahunya dan celana kolor batik selutut keluar dari pintu rumah. Di tangannya, ia membawa rantang susun enamel zaman dulu yang catnya sudah gompel di sana-sini. Itu ayahnya, Pak Dharma. Wajahnya penuh kerutan ramah. Kulitnya legam terbakar matahari khas orang lapangan. Orang-orang di sekitar sini memanggilnya Pak Dharma Kebun, karena hobinya yang setiap hari mencangkul di kebun belakang. Bapak, mau kemana siang-siang begini? Pak, panas loh. Tanya Laras sambil buru-buru menutup kotak cincinnya. Pak Dharma terkekeh pelan, menampilkan deretan gigi yang masih utuh meski sudah tua. Bapak mau ke sawah sebentar. Enduk, mau nengok padi yang baru ditanam Pak Karta. Sekalian kirim bekal buat mereka. Kasihan. Hari ini panas menterang. Laras menatap ayahnya dengan tatapan sayang bercampur iba. Pak, Bapak kan gak perlu capek-capek lagi ke sawah. Bapak sudah tua. Biar Pak Karta dan anak buahnya saja yang urus. Lagian. Laras merendahkan suaranya. Uang Bapak kan cukup buat gaji 1000 orang kaya Pak Karta buat ngurusin semuanya. Pak Dharma tertawa renyah, menepuk bahu putrinya. Hus! Jangan ngomong keras-keras. Padi itu kayak anak sendiri. Enduk, kalau yang punya nggak nengok, nanti dia ngambek nggak mau tumbuh subur. Lagi pula, Bapak ini kan cuma petani. Kalau nggak ke sawah, badan malah pegal semua. Ya, Pak Dharma adalah petani. Tapi bukan petani biasa. Di kecamatan ini, hampir sejauh mata memandang, tanahnya adalah milik Pak Dharma. Mulai dari sawah berhektar-hektar, kebun durian, deretan ruko di pasar, hingga tanah tempat berdirinya perumahan elit, Gria Asri, di seberang jalan raya sana, semuanya tercatat atas nama Darmawan Sutanto di buku besar kelurahan. Pak Dharma adalah Sultan Tanah yang sesungguhnya. Tuan tanah yang rendah hati, yang lebih suka naik sepeda ontel butut daripada mobil Pajero yang tersimpan berdebu di gudang belakang tertutup terpal. Laras sendiri dididik untuk hidup membumi. Harta itu titipan. Enduk, kalau kita sombong, Gusti Allah bisa ambil kapan saja. Mending hidup biasa saja, tapi tidur nyenyak, daripada hidup mewah tapi dikejar-kejar keinginan. Begitu pesan Pak Dharma yang selalu Laras pegang teguh. Itulah sebabnya, Raka dan keluarganya hanya tahu bahwa Pak Dharma adalah pensiunan buruh tani yang hidup pas-pasan di rumah kayu tua warisan orang tua. Laras bekerja sebagai guru honorer SD, dan mereka hidup sederhana. Laras ingin Raka dan keluarganya menerima mereka apa adanya, bukan karena harta ayahnya. Ya sudah, Bapak hati-hati ya. Jangan lupa pakai capingnya, kata Laras mengingatkan. Pak Dharma mengangguk,
lalu berjalan santai keluar halaman, menyapa tetangga yang lewat dengan ramah. "Monggo, Bu. Mari, Pak." Tak lama setelah Pak Dharma pergi, sebuah mobil city car berwarna merah menyala berhenti tepat di depan pagar kayu rumah Laras. Debu jalanan berterbangan saat mobil itu mengerem mendadak. Jantung Laras berdegup kencang. Itu mobil Raka. Dan di kursi penumpang depan, terlihat sosok wanita parubaya dengan kacamata hitam besar dan rambut disasak tinggi. Bu Ratih, calon ibu mertuanya. Laras buru-buru merapikan daster batiknya dan menyambut mereka. Raka turun lebih dulu, mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Wajahnya terlihat tegang. Bu Ratih menyusul turun, mengibaskan tangan di depan hidung seolah mencium bau busuk, padahal udara desa itu segar. "Siang, Bu Ratih, Mas Raka." Sapa Laras santun, hendak mencium tangan Bu Ratih. Namun, Bu Ratih menarik tangannya cepat-cepat, pura-pura membetulkan letak kacamata hitamnya. "Siang, panas banget ya rumah kamu. Laras, nggak ada AC apa? Debu semua ini." Laras tersenyum kecut, menarik kembali tangannya. "Maaf, Bu. Di sini anginnya sepau-sepau kok kalau duduk di teras. Mari masuk, Bu." Mereka duduk di kursi rotan tua di teras. Bu Ratih tidak mau melepas kacamata hitamnya. Matanya menyapu sekeliling halaman rumah Pak Dharma dengan tatapan meremehkan. Tatapan seorang penaksir harga yang sedang menghitung seberapa murah nilai keluarga calon besannya. "Jadi begini, Laras." Bu Ratih membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Besok itu kan acara lamaran resmi. Ibu mau pastikan semuanya perfect. Ibu sudah undang teman-teman arisan ibu, Bu Camat, dan istri-istri pejabat bank tempat Raka kerja. Ibu nggak mau malu." "Iya, Bu. Laras dan Bapak sudah siapkan semuanya kok. Masakan, tenda, kursi." "Bukan itu maksud Ibu," potong Bu Ratih ketus. Ia menatap Laras dari ujung kepala sampai kaki. "Maksud Ibu, penampilan Bapak kamu itu loh, Pak Dharma." Laras mengernyit. "Kenapa dengan Bapak saya, Bu?" Bu Ratih mendengus. "Tadi Ibu lihat dia di jalan pas mau ke sini. Jalan kaki, pakai kaos oblong bolong, bawa rantang kayak kuli bangunan." "Duh, Laras, tolong ya. Besok itu acara formal. Bilang sama bapakmu, jangan bikin malu Raka. Minimal sewa jas kek, atau batik yang bagusan dikit. Jangan kucel begitu. Nanti dikira orang Raka salah pilih keluarga." Darah Laras berdesir panas. Hinaan itu menohok ulu hatinya. Ayahnya, orang paling dermawan di kampung ini, dihina hanya karena bajunya? "Bu." Laras mencoba menahan emosi. Suaranya bergetar. "Bapak memang orangnya sederhana. Beliau nyaman begitu. Tapi Bapak orang baik, Bu. Beliau sangat menghormati tamu. Baik saja nggak cukup buat ngasih makan gengsi. Laras." Bu Ratih menyela tajam. "Kamu tahu kan Raka itu karirnya lagi nanjak? Dia butuh istri yang bisa menunjang penampilannya. Kalau mertuanya kayak gembel, apa kata bosnya Raka nanti?" Raka yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, tapi bukan untuk membela. "Laras, turutin aja mau ibu ya? Demi kebaikan kita juga. Aku bisa pinjamin batik kantorku buat bapak kamu kok besok." Laras menatap Raka tak percaya. Lelaki yang ia kira akan menjadi pelindungnya, ternyata sama kerdilnya dengan ibunya. "Mas Raka, Bapak itu calon mertua Mas lo. Masa Mas mau atur-atur cara berpakaian Bapak di rumahnya sendiri?" "Bukan ngatur, Laras. Ini demi kepantasan." Bu Ratih meninggikan suara. "Dengar ya. Ibu sudah berbesar hati menerima kamu yang cuma guru honorer gaji kecil. Anak petani gurem pula. Jangan ngelunjak. Besok pokoknya ibu mau semuanya beres. Dan satu lagi." Bu Ratih mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas branded tiruannya. Ia melempar amplop itu ke meja rotan. "Ini uang 500.000. Suruh bapakmu beli sepatu pantofel di pasar. Ibu nggak mau lihat dia nyeker atau pakai sandal jepit karet besok.
Awas ya kalau sampai teman-teman ibu jijik lihat kakinya yang pecah-pecah itu. Air mata Laras menggenang di pelupuk mata. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang tertahan. Tangannya mengepal di bawah meja. Ingin rasanya ia melempar balik amplop itu ke wajah Bu Ratih yang menor. Ainya, Sultan Tanah yang punya deposito miliaran di bank, dilempar uang 500.000 seperti pengemis? Kenapa diam saja? Kurang? Tanya Bu Ratih sinis melihat Laras yang mematung. Dasar mental miskin. Dikasih hati minta jantung. Laras menarik napas panjang. Sabar. Laras. Ingat pesan Bapak. Mengalah bukan berarti kalah. Batinnya berulang kali. Terima kasih, Bu. Ucap Laras dingin. Ia tidak mengambil amplop itu. Akan saya sampaikan ke Bapak. Tapi uang ini tidak perlu. Bapak punya sepatu kok. Bagus kalau begitu. Simpan saja buat beli bedak kamu. Biar nggak pucat kayak mayat. Bu Ratih berdiri, mengibaskan roknya. Ayo Raka, kita pulang. Panas banget di sini. Ibu mau luluran dulu biar besok glowing. Raka buru-buru bangkit, mengikuti ibunya seperti anak ayam. Aku pamit ya, Ras. Jangan lupa pesen ibu. Please. Jangan bikin malu aku besok. Mereka berdua berjalan menuju mobil, meninggalkan Laras yang masih duduk terpaku di teras. Debu kembali beterbangan saat mobil merah itu melaju pergi, membawa serta harga diri Laras yang baru saja diinjak-injak. Tepat saat mobil itu menghilang di tikungan, Pak Dharma muncul dari arah belakang rumah. Ternyata beliau sudah pulang lewat jalan tikus dan mendengar sebagian percakapan itu dari balik dinding dapur. Bapak. Laras terkesiap melihat ayahnya berdiri di sana, masih memegang rantang kosong. Wajah tua Pak Dharma terlihat tenang, tapi matanya menyiratkan kepedihan mendalam. Bukan sedih karena dihina, tapi sedih melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Enduk. Panggil Pak Dharma lembut. Laras langsung berlari memeluk ayahnya, menumpahkan tangisnya di dada bidang pria tua itu. Pak, maafin Laras, mereka jahat sama Bapak. Laras nggak terima Bapak digituin. Pak Dharma mengelus punggung putrinya dengan tangan kasarnya yang hangat. Saha. Sudah. Nggak apa-apa. Bapak nggak sakit hati kok. Orang yang menghina itu sebenarnya sedang menghina dirinya sendiri. Enduk. Pak Dharma menatap ke arah jalan tempat mobil Raka menghilang tadi. Senyum jenaka yang biasa menghiasi wajahnya kini berganti menjadi senyum penuh arti. Senyum seorang raja yang sedang menyusun strategi untuk memberi pelajaran pada rakyatnya yang durhaka. Biarin saja mereka sombong sekarang, Enduk. Bisik Pak Dharma pelan. Matanya berkilat tajam. Besok, kita lihat siapa yang sebenarnya butuh sepatu pantofel. Dan siapa yang sebenarnya punya tanah tempat mereka berpijak. Besok, Bapak akan turuti mau mereka. Bapak akan tampil apa adanya. Biar mereka lihat, aslinya. Bapak. Laras mendongak, menatap mata ayahnya. Ia melihat sesuatu di sana. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang menghanyutkan. Ketenangan sebelum badai. Maksud Bapak. Tunggu saja besok, Enduk. Pak Dharma tersenyum misterius. Besok akan jadi hari lamaran yang paling tidak bisa mereka lupakan seumur hidup. Di teras rumah kayu yang sederhana itu, sebuah skenario pembalasan yang elegan mulai ditulis. Bu Ratih tidak tahu bahwa amplop 500.000 yang ia lempar tadi adalah tiket VIP-nya menuju kehancuran harga diri di depan umum. Dan Laras, dengan sisa air mata di pipinya, berjanji dalam hati, sekali lagi Bu Ratih menghina Bapak besok, aku sendiri yang akan mengusir mereka, apapun konsekuensinya. Matahari mulai condong ke barat. Namun panasnya perselisihan di teras rumah kayu Pak Dharma justru semakin membara. Bu Ratih berdiri berkacak pinggang di tengah halaman yang luas itu. Kakinya yang terbungkus sepatu hak tinggi branded, KW Super, menancap di tanah berumput yang sedikit becek sisa hujan semalam. Di depannya, berdiri Pak Dharma yang masih memegang cangkul, baru saja pulang dari kebun belakang. Keringat membasahi kaos oblong swannya. Pak Dharma. Suara Bu Ratih melengking, membuat ayam-ayam di kandang samping rumah berkokok kaget. Bapak ini niat nggak sih mau mantu?
Kok halamannya masih kayak hutan begini? Rumput liarnya tinggi-tinggi. Becek lagi. Nanti tamu-tamu saya parkir mobil di mana? Masa mobil Innova teman saya disuruh masuk lumpur? Pak Dharma menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Tersenyum sabar. Sabar, Bu Ratih. Ini Pak Karta dan anak-anak buahnya lagi bersihin rumput di belakang dulu. Nanti sore giliran depan kok. Lagian kalau soal parkir, tanah kosong di seberang jalan itu kan luas. Bisa muat 100 mobil. Tanah kosong itu. Bu Ratih mendengus. Melirik lahan kosong di seberang jalan yang ditumbuhi ilalang. Itu tanah orang, Pak. Nanti kalau yang punya marah gimana? Bapak mau tanggung jawab kalau mobil tamu saya digembok atau ditarik derek? Pak Dharma terkekeh pelan. Ingin rasanya ia bilang, itu tanah saya juga, Bu. Sampai ke ujung kecamatan sana punya saya semua. Tapi ia menahan diri. Tenang saja, Bu. Yang punya tanah itu teman baik saya. Dia nggak bakal marah kok. Saya jamin. Jawab Pak Dharma merendah. Bu Ratih memutar bola matanya malas. Halah, paling teman sesama buruh tani kan? So akrab. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Laras, kamu bilang sama bapakmu. Sewa tenda yang bagusan dikit. Jangan tenda biru terpal kayak orang hajatan sunatan massal. Sewa tenda dekoratif yang ada kain putih-putihnya. Pakai AC standing 5 biji. Laras yang sedang menyuguhkan teh hangat di nampan. Tangannya gemetar menahan amarah. Bu, ini kan acara di kampung. Tenda biru itu sudah cukup teduh. Lagi pula angin di sini kencang. Kalau pakai AC malah masuk angin. Alasan. Potong Bu Ratih cepat. Ia menepis tangan Laras yang mau meletakkan cangkir teh. Membuat teh panas itu tumpah sedikit ke meja. Ibu tuh malu. Laras. Malu. Raka itu asisten manajer bank. Teman-temannya orang kota semua. Kalau mereka datang ke sini, lihat tenda butut, lihat bapakmu yang kucel, terus disuruh parkir di tanah ilalang, mau ditaruh di mana muka ibu. Raka, yang duduk di kursi rotan sambil main HP, hanya diam. Ia pura-pura tidak dengar, atau mungkin terlalu takut untuk membela calon istrinya. Sikap pengecut yang mulai membuat Laras muak. Mas Raka. Laras menatap calon suaminya tajam. Mas nggak mau ngomong sesuatu? Ini rumah bapak lo. Mas tega bapak dihina terus. Raka mengangkat wajahnya. Terlihat serba salah. Ya gimana ya, Ras? Ibu kan cuma mau yang terbaik. Emang bener sih kata ibu. Dekorasinya agak kurang proper buat standar teman-teman kantorku. Mungkin kamu bisa pinjam uang dulu ke koperasi buat sewa tenda VIP. Dek. Hati Laras mencelos. Pinjam uang? Padahal ayahnya bisa membeli seluruh perusahaan tenda itu kalau mau. Jadi menurut Mas, rumah dan usaha bapak ini memalukan? Tanya Laras dingin. Bukan gitu, sayang. Raka mencoba meraih tangan Laras. Tapi Laras mundur selangkah. Maksudku, kita kan mau nikah sekali seumur hidup. Masa kenangannya cuma tenda terpal? Ayolah, nurut aja sama ibu. Demi kebaikan kita. Demi gengsi ibumu, Mas. Koreksi Laras tajam. Laras. Bentak Bu Ratih. Berani kamu ngelawan calon suami? Belum sah saja sudah berani membangkang. Gimana nanti kalau sudah jadi istri? Jangan mentang-mentang Raka cinta mati sama kamu. Kamu bisa injak-injak selera kami ya? Bu Ratih maju selangkah. Menunjuk wajah Laras dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas. Dengar ya, gadis kampung. Kamu itu beruntung Raka mau mungut kamu dari keluarga petani gurem ini. Harusnya kamu bersyukur. Ibu kasih kamu ultimatum. Ubah dekorasi ini besok pagi, sewa catering yang layak, dan singkirkan barang-barang rongsokan ini. Bu Ratih menendang pelan sebuah kursi bambu tua di teras. Kursi kesayangan almarhumah Ibu Laras tempat beliau biasa menyusui Laras kecil dulu. Barang rongsokan ini bikin sakit mata. Bakar saja sekalian. Darah Laras mendidih. Kursi itu penuh kenangan. Cukup, Bu. Laras berteriak. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Ibu boleh hina tenda kami, boleh hina masakan kami,
Tapi jangan hina kenangan ibu saya. Kursi itu sangat berharga. Berharga buat kamu, sampah buat saya. Balas Bu Ratih tak mau kalah. Pak Dharma, yang sedari tadi dia memegang cangkul, akhirnya melangkah maju. Wajah tuanya yang biasanya penuh senyum ramah, kini mengeras. Gurat-gurat di wajahnya menegang. Ia meletakkan cangkulnya perlahan di tanah. Bu Ratih. Suara Pak Dharma rendah, berat, dan bergetar menahan emosi. Saya diam dari tadi karena saya menghormati ibu sebagai tamu. Tapi kalau ibu sudah menghina almarhum istri saya. Pak Dharma menatap mata Bu Ratih lurus-lurus. Tatapan seorang singa tua yang dibangunkan dari tidurnya. Tolong dijaga bicaranya. Bu. Kursi itu saksi bisu perjuangan kami. Harganya mungkin tidak seberapa dibanding tas ibu, tapi nilainya tidak bisa dibeli dengan uang. Bu Ratih mendengus meremehkan, tapi ia mundur selangkah. Ada aura intimidasi yang kuat memancar dari tubuh ringkih Pak Dharma yang tidak bisa ia jelaskan. Halah, baperan amat sih jadi orang tua. Bu Ratih mencoba menutupi rasa takutnya dengan suara keras. Ya sudah. Kalau kalian gak mau ubah dekorasi, terserah. Tapi ingat ya, Pak, besok pas acara lamaran, Bapak jangan berani-berani duduk di depan sama saya dan Raka. Bapak duduk di belakang saja, di dapur atau di pos ronda. Maksud ibu? Laras ternganga tak percaya. Iya, bapakmu ini ngerusak pemandangan. Tunjuk Bu Ratih ke wajah Pak Dharma. Lihat tuh mukanya. Gosong kena matahari. Tangannya kasar penuh tanah. Kalau dia duduk di sebelah saya pas tukar cincin, nanti dikira sopir saya. Malu-maluin. Bu Ratih. Laras maju, siap meledak. Tapi tangan kasar Pak Dharma menahan bahu Laras. Cengkeramannya kuat. Sabar, enduk. Bisik Pak Dharma. Pak Dharma menatap Bu Ratih dengan senyum getir. Sangat getir. Baik, Bu. Kalau itu mau ibu, saya akan menyingkir. Ucap Pak Dharma pelan. Saya tidak akan mengganggu pemandangan indah ibu. Saya akan duduk di belakang, bersama rakyat jelata lainnya. Nah, gitu dong. Sadar diri. Bu Ratih tersenyum puas. Ayo Raka, kita pulang. Gerah banget di sini. Nanti malam ibu mau luluran lagi. Raka bangkit. Menepuk bahu Laras sekilas tanpa kata, lalu mengekor ibunya masuk ke mobil. Mobil merah itu pun pergi, meninggalkan debu dan sakit hati yang mendalam. Laras jatuh terduduk di kursi bambu yang tadi ditendang Bu Ratih. Ia menangis terseduh-seduh, memeluk sandaran kursi itu. Bapak, kenapa Bapak diam saja? Kenapa Bapak mau diusir di rumah sendiri? Laras nggak terima. Pak, Laras mau batalin aja nikah ini. Pak Dharma berlutut di depan putrinya, menghapus air mata di pipi Laras dengan ibu jarinya yang kasar. Jangan batalin sekarang. Enduk. Belum waktunya. Ucap Pak Dharma tenang. Kalau kamu batalin sekarang, mereka cuma akan merasa bingung dan menuduh kita yang gila hormat. Mereka belum merasakan sakitnya. Pak Dharma berdiri, menatap ke arah jalan raya tempat mobil Raka menghilang. Mata tuanya berkilat dingin. Bu Ratih tadi bilang Bapak ngerusak pemandangan kan? Dia bilang Bapak harus sadar diri. Laras mengangguk di sela isaknya. Besok. Suara Pak Dharma berubah tajam, setajam arit yang baru diasah. Besok Bapak akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya pemandangan ini. Kita biarkan mereka terbang setinggi-tingginya hari ini, supaya besok saat jatuh, sakitnya terasa sampai ke tulang sumsum. Sekarang, hapus air matamu. Masuk ke dalam. Bantu Simbok masak buat besok. Masak yang banyak. Yang enak. Karena besok akan ada tamu agung yang datang. Bukan Bu Ratih. Tapi tamu Bapak. Laras menatap ayahnya bingung. Tamu siapa, Pak? Pak Dharma tersenyum misterius. Tamu yang akan membuat Bu Ratih mencium tanah ini. Malam harinya, di pos ronda kampung. Pak Lurah dan Pak RT sedang asyik main gaple sambil minum kopi. Tiba-tiba, sosok Pak Dharma muncul dari kegelapan, masih memakai sarung dan peci. Pak Haji Dharma, tumben mampir,
Pak. Sapa Pak Lurah hormat. Langsung berdiri menyalami tangan Pak Dharma. Ada apa nih, Pak? Kok wajahnya serius amat? Pak Dharma duduk di bangku panjang pos ronda. Ia mengeluarkan sebungkus rokok kretek, menyulutnya, lalu menghembuskan asapnya perlahan ke udara malam. Pak Lurah, Pak RT, besok saya mau hajatan lamaran si Laras. Buka Pak Dharma. Wah, alhamdulillah. Jadi sama orang kota itu, Pak? Tanya Pak RT antusias. Jadi, tapi ada sedikit masalah. Pak Dharma menatap kedua pamong desa itu lekat-lekat. Calon besan saya agak istimewa. Dia minta dekorasi mewah, minta parkiran luas, minta saya nggak boleh duduk di depan. Loh kok gitu? Kurang ajar amat. Pak Lurah melotot. Ini kan kampung kita. Pak Dharma sesepuh sini. Masa diatur-atur orang luar? Makanya itu. Pak Dharma tersenyum tipis. Saya butuh bantuan Pak Lurah dan Pak RT besok. Siap, Pak. Bapak butuh apa? Tenda? Kursi? Hansip? Bukan. Pak Dharma menggeleng. Saya butuh Pak Lurah datang besok jam 10 pagi pas acara dimulai. Pakai seragam dinas lengkap. Bawa peta desa yang besar itu. Yang ada gambar status tanah warga. Pak Lurah mengernyit bingung. Peta desa? Buat apa, Pak? Pak Dharma mendekatkan wajahnya. Membisikkan sesuatu ke telinga Pak Lurah. Mata Pak Lurah membelalak lebar. Mulutnya terbuka membentuk huruf O. Lalu perlahan, sebuah senyum lebar merekah di wajahnya. Wah, edan tenan jenengan, Pak. Pak Lurah tertawa sambil menepuk paha Pak Dharma. Siap, laksanakan. Ini bakal jadi tontonan paling seru sekecamatan. Pak Dharma ikut tertawa kecil. Ingat ya, Pak, jam 10 teng. Jangan telat. Di bawah sinar bulan yang temaram, rencana pembalasan dendam sang Sultan Tanah telah disusun rapi. Bu Rati sedang tidur nyenyak di kasur empuknya, bermimpi tentang pesta mewah besok, tanpa sadar bahwa ia sedang tidur di atas bom waktu yang pemicunya dipegang oleh kakek tua berbaju lusuh yang ia hina tadi siang. Malam telah menyelimuti kota. Lampu-lampu gedung bertingkat berkelap-kelip seperti berlian yang ditabur di atas kain beludru hitam. Di salah satu restoran fine dining paling eksklusif di pusat kota, The Golden Spoon, suasana terasa begitu intim dan mewah. Alunan musik piano klasik mengalun lembut. Para pelayan dengan seragam jas hitam berdasi kupu-kupu hilir mudik membawa nampan perak. Di salah satu meja bundar VVIP yang terletak di sudut privat dekat jendela besar, Bu Ratih duduk layaknya seorang ratu Inggris. Gaun malamnya berwarna merah marun berbahan sutra, dipadu dengan kalung mutiara, yang entah asli atau palsu, melingkar di lehernya yang berlipat. Di sampingnya, Raka duduk dengan kemeja batik sutra yang licin. Rambutnya disisir klimis dengan pomade berlebih. Wajah Raka terlihat tegang. Tangannya sesekali merapikan serbet di pangkuannya. Di seberang mereka, duduklah Laras dan Pak Dharma. Pemandangan yang sangat kontras. Laras mengenakan gamis batik sederhana namun sopan. Pak Dharma mengenakan kemeja batik lengan panjang terbaik yang ia miliki. Batik tulis motif Sido Mukti warisan kakeknya yang warnanya sudah agak pudar, dipadu dengan celana bahan hitam dan peci hitam yang agak miring. Jadi, Bu Ratih membuka pembicaraan sambil memandang jijik ke arah peci Pak Dharma. Pak Dharma tahu cara pakai pisau dan garpu ini? Atau biasanya di kampung makannya pakai tangan langsung dicomot? Pak Dharma tersenyum ramah, mengabaikan nada menghina itu. Insya Allah bisa, Bu. Dulu waktu muda saya pernah diajari teman. Oh, kirain. Bu Ratih tertawa kecil yang dibuat-buat. Soalnya menu malam ini steak wagyu. Daging sapi Jepang yang dipijat dan dikasih dengar musik klasik. Harganya satu porsi bisa buat beli beras sebulan di kampung Bapak. Sayang kalau cara makannya salah. Nanti dikira daging alot. Bu Ratih sengaja memesan tempat ini bukan untuk menghormati calon besan, melainkan untuk mempertontonkan jurang perbedaan kelas sosial di antara mereka. Ia ingin Pak Dharma dan Laras merasa kecil, merasa tidak pantas, dan akhirnya mundur teratur, atau setidaknya, menjadi sangat penurut. Pelayan datang menyajikan hidangan pembuka, escargot, bekicot Prancis,
dengan garlic butter. Pak Dharma menatap piring itu dengan alis terangkat. Ini bekicot ya, Bu? Ini escargot, Pak? Bukan bekicot sawah yang biasa Bapak cari. Koreksi Bu Ratih cepat. Ini makanan orang kaya. Coba dimakan. Jangan sampai malu-maluin Raka di depan pelayan. Pak Dharma dengan tenang mengambil garpu kecil khusus escargot. Tanpa canggung sedikit pun. Ia menjepit cangkang itu dengan alat penjepit dan mencungkil dagingnya dengan gerakan yang luwes. Laras sempat kaget melihat keterampilan ayahnya. Ia lupa bahwa ayahnya sering diundang makan malam oleh bupati dan gubernur. Meski biasanya beliau menolak dan lebih memilih makan pecel lele. Enak. Komentar Pak Dharma singkat. Bumbunya pas. Bu Ratih mendengus kecewa karena gagal melihat Pak Dharma kesulitan. Ia pun beralih ke topik yang lebih sensitif. Uang. Ngomong-ngomong soal resepsi besok, Bu Ratih meletakkan garpunya dengan bunyi terang yang keras. Saya dengar Bapak cuma sanggup sewa tenda terpal biru? Itu serius, Pak? Bapak nggak punya tabungan sedikit pun buat nyenengin anak? Tabungan ada, Bu. Tapi ya namanya petani, pas-pasan. Jawab Pak Dharma merendah. Yang penting kan sah dan berkah. Berkah, berkah. Cibir Bu Ratih. Zaman sekarang itu yang dilihat orang gengsi. Pak, Raka itu malu kalau nikahannya kayak acara dangdutan kampung. Bapak tahu nggak? Baju pengantin yang saya sewa buat Raka dan Laras itu harganya 15 juta sehari? Itu belum termasuk makeup artis dari kota. Laras tersentak. Bu, 15 juta? Laras kan sudah bilang mau pakai kebaya sendiri. Diam kamu Laras. Potong Bu Ratih. Kebaya kamu itu kuno. Bau lemari. Pokoknya besok kamu pakai gaun pilihan ibu. Dan bapak. Bu Ratih menatap Pak Dharma tajam. Saya minta bapak ganti rugi biaya sewa baju itu. Masa keluarga laki-laki yang bayar semua? Bapak mau jual harga diri anak gadis bapak. Pak Dharma menarik napas panjang. Ia meletakkan serbetnya di meja. Bu Ratih. Suara Pak Dharma tenang namun tegas. Saya tidak pernah minta ibu menyewa baju mahal itu. Kami sudah siapkan semuanya sesuai kemampuan kami. Kalau ibu memaksa pakai standar ibu, ya itu tanggungan ibu. Hah? Dasar orang tua pelit. Bu Ratih mulai meninggikan suaranya, membuat beberapa tamu di meja lain menoleh. Punya anak gadis satu-satunya kok enggak mau modal. Pantas Laras jadi perawan tua. Bapaknya medit begini. Ibu, seru Laras. Matanya berkaca-kaca. Jaga bicara ibu. Bapak saya bukan orang pelit. Alah, bela terus bapakmu. Bu Ratih mengambil gelas air putih di depannya. Emosinya memuncak karena merasa dilawan oleh orang yang ia anggap rendahan. Bapakmu ini perlu diajarin sadar diri. Sadar posisi. Tanpa aba-aba, Bu Ratih menyiramkan isi gelas air putih itu ke arah Pak Dharma. Biur. Air dingin membasahi wajah tua Pak Dharma, membasahi peci hitamnya, dan menetes ke batik tulis Sido Mukti kesayangannya. Hening. Restoran mewah itu mendadak sunyi senyap. Pelayan yang lewat mematung. Raka melongo dengan mulut terbuka lebar. Laras menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Air menetes dari hidung Pak Dharma jatuh ke piring steak mahalnya. Wajah Pak Dharma basah kuyup. Namun, ekspresinya tidak berubah. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya ada ketenangan yang menakutkan. Ia mengambil sapu tangan dari saku celananya. Lalu dengan gerakan lambat dan bermartabat, ia mengelap wajahnya. Bu! Cicit Raka. Wajahnya pucat pasi. Ibu keterlaluan. Biarin, tantang Bu Ratih, meski tangannya sendiri gemetar setelah melakukan itu. Biar dia sadar. Itu air suci buat bersihin otak kampungannya. Biar besok dia nggak malu-maluin kita. Laras bangkit berdiri. Kursi berdecit keras. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Ia mengambil serbet, membersihkan baju ayahnya dengan tangan gemetar. Bapak, ayo kita pulang. Pak. Kita batalin aja semuanya. Laras nggak sudi punya mertua kayak setan begini. Isak Laras. Tapi Pak Dharma memegang tangan Laras.
Cengkeramannya kuat dan hangat. Duduk, enduk. Perintah Pak Dharma pelan. Tapi Pak. Duduk. Laras menurut. Kembali duduk dengan bahu terguncang menahan tangis. Pak Dharma menatap Bu Ratih lurus-lurus. Tatapan mata tua itu kini berubah. Bukan lagi tatapan petani desa yang ramah. Itu adalah tatapan seorang penguasa tanah yang sedang melihat hama wereng yang harus dibasmi. Terima kasih airnya, Bu Ratih. Ucap Pak Dharma. Suaranya datar dan dingin, membuat bulu kuduk Raka meremang. Segar. Sangat menyegarkan. Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ibu benar. Saya memang orang kampung. Saya mungkin tidak tahu cara makan steak yang benar menurut ibu. Tapi saya tahu satu hal. Adab lebih tinggi daripada ilmu, dan jauh lebih tinggi daripada harta. Pak Dharma berdiri perlahan. Ia merapikan kerah kemeja batiknya yang basah. Besok acara lamaran tetap berjalan, Bu. Silakan datang dengan segala kemewahan ibu. Silakan hina gubuk kami sepuas ibu. Pak Dharma mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Bu Ratih. Tapi ingat ini baik-baik, Bu Ratih. Air yang ibu siramkan ke wajah saya malam ini, besok akan menjadi air mata penyesalan ibu seumur hidup. Ayo, Laras, kita pulang. Makanan di sini rasanya jadi hambar. Pak Dharma berbalik, berjalan keluar restoran dengan langkah tegap. Punggungnya lurus, kepalanya tegak. Ia berjalan melewati meja-meja tamu lain yang menatapnya dengan rasa hormat dan kasihan, meninggalkan Bu Ratih yang masih duduk terpaku dengan napas memburu dan Raka yang menunduk malu setengah mati. Di dalam mobil bak terbuka tua milik tetangga yang mengantar mereka pulang, karena Pak Dharma menolak diantar Raka, Laras menangis di bahu ayahnya. Pak, Laras nggak kuat. Laras sakit hati lihat bapak digituin. Pak Dharma membelai rambut putrinya, membiarkan angin malam mengeringkan sisa air di bajunya. SSTT jangan nangis. Air mata itu mahal harganya. Enduk, jangan dibuang buat orang yang gak berharga. Pak Dharma menatap langit malam yang gelap. Besok jam 10 pagi. Enduk, tepat saat matahari naik sepenggalah. Kita akan lihat siapa yang sebenarnya punya kuasa. Singa tua ini sudah bangun. Dan dia sudah sangat lapar. Malam itu, Pak Dharma tidak tidur. Ia duduk di teras, merokok kreteknya, sambil memandangi sertifikat tanah di dalam map plastik yang baru saja ia ambil dari lemari besi tuanya. Di halaman depan sertifikat itu, tertulis lokasi tanah, Blok C nomor 15, Perumahan Gria Asri. Alamat rumah Bu Ratih. Hari Minggu pagi yang cerah di pinggiran kota. Langit biru bersih. Seolah merestui drama besar yang akan terjadi hari ini. Halaman rumah kayu Pak Dharma yang luas telah disulap. Tenda biru sederhana namun rapi terpasang kokoh, menaungi deretan kursi plastik sewaan yang ditata berjejer. Aroma masakan tradisional yang lezat, gudeg, opor ayam kampung, dan sambal goreng krecek, menguar dari dapur, hasil gotong royong ibu-ibu tetangga sejak subuh. Di mata Laras dan warga kampung, ini adalah perayaan syukuran yang hangat. Namun di mata Bu Ratih yang baru saja tiba dengan rombongan keluarga besarnya, ini adalah bencana estetika. Bu Ratih turun dari mobil Innova sewaan, agar terlihat membawa banyak keluarga, dengan wajah masam. Ia mengenakan kebaya brokat penuh payet yang menyilaukan mata, sanggul tinggi, dan kipas tangan yang tak henti-hentinya dikibaskan. Di belakangnya, Raka berjalan dengan kemeja batik sutra, wajahnya tegang dan malu. Rombongan keluarga Raka, tante-tante yang menor dan sepupu-sepupu yang sibuk main HP, memandang sekeliling dengan tatapan mencemooh. Ya ampun, Jeng Ratih, ini tempatnya? Bisik salah satu tante Raka dengan suara yang sengaja dikeraskan. Kok becek begini? Tenda biru lagi, kayak orang meninggal. SSTT jangan keras-keras. Jeng, maklum, orang kampung. Jawab Bu Ratih sambil terkikik sinis. Yang penting Raka cinta. Mau gimana lagi? Bibit bebet bobotnya ya segini adanya. Mereka masuk ke area tenda tanpa melepas alas kaki. Padahal karpet merah tipis sudah digelar. Laras menyambut mereka dengan senyum ramah. Mencium tangan Bu Ratih. Selamat datang, Bu.
Silakan duduk. Sapa Laras santun. Ia mengenakan kebaya kutu baru sederhana warisan ibunya. Terlihat anggun meski tanpa perhiasan mencolok. Bu Ratih tidak menjawab. Hanya mendengus dan langsung duduk di kursi paling depan. Matanya langsung mencari sasaran tembak utamanya. Pak Dharma. Dan di sanalah Pak Dharma berada. Sesuai janjinya kemarin, Pak Dharma tidak duduk di kursi wali di depan. Ia duduk di kursi plastik paling belakang, dekat meja prasmanan, membaur dengan para tetangga yang sedang merokok. Ia mengenakan baju batik yang kemarin disiram air oleh Bu Ratih. Sudah dicuci bersih tapi nodanya masih samar, peci hitam, dan celana bahan sederhana. Laras, panggil Bu Ratih tajam. Laras bergegas mendekat. Ya, Bu. Bapakmu itu loh. Kok malah ngobrol sama tukang parkir di belakang? Suruh ke depan sini. Acara mau mulai. Omel Bu Ratih. Masa besannya dicuekin? Nggak punya tata krama ya? Bapak bilang beliau lebih nyaman di belakang. Bu. Katanya takut ngerusak pemandangan ibu. Jawab Laras tenang, menyindir halus. Wajah Bu Ratih memerah. Ia merasa disindir balik. Alasan. Bilang saja dia minder ketemu keluarga saya yang terhormat. Ya sudah, biarin di situ. Nggak penting juga dia ada di depan. Acara dimulai. MC kampung membuka dengan pantun jenaka yang disambut tawarnya warga. Tapi disambut keheningan dingin dari rombongan Bu Ratih. Tibalah saat sesi inti, penyerahan seserahan. Raka maju ke depan membawa kotak cincin. Di belakangnya, sepupu-sepupunya membawa kotak-kotak seserahan berisi tas, sepatu, dan kosmetik. Semuanya barang branded, meski KW. Disusun rapi dalam kotak kaca berhias pita emas. Mohon izin, Pak Dharma bapaknya mana? MC celingukan mencari Pak Dharma. Lanjut saja. Potong Bu Ratih lantang dari kursinya. Bapaknya lagi sibuk di belakang. Sama saya saja wakilnya. MC tampak bingung, tapi lanjut. Baiklah, Mas Raka, silakan sampaikan maksud dan tujuannya. Raka memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Ia mulai berbicara tentang cintanya pada Laras. Janjinya untuk membahagiakan, bla bla bla. Laras mendengarkan dengan hati hambar. Cinta apa yang membiarkan ayahnya dihina? Setelah Raka selesai, giliran Bu Ratih yang mengambil alih mikrofon. Ini panggungnya. Ia berdiri, merapikan kebayanya, dan menatap seluruh hadirin dengan tatapan sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga kampung sini yang saya hormati. Buka Bu Ratih dengan nada yang terdengar seperti penyuluhan orang kota ke desa tertinggal. Saya, Ibunda Raka, dengan berat hati, maksud saya, dengan besar hati, menerima Laras menjadi menantu saya. Meskipun ya, kita semua tahulah ya, kondisinya jomplang banget. Gumam-gumam tidak enak mulai terdengar dari para tetangga. Pak Dharma di belakang hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopinya. Tapi nggak apa-apa, lanjut Bu Ratih. Keluarga kami siap mengangkat derajat Laras. Asal Laras mau dididik jadi istri orang kota yang modern. Dan satu lagi. Bu Ratih menunjuk ke arah tumpukan seserahan di meja depan. Ini semua barang mahal loh. Tas impor, sepatu kulit asli, kosmetik luar negeri. Totalnya puluhan juta. Saya harap Laras bisa merawatnya. Jangan sampai rusak kena debu rumah ini yang, ya ampun, banyak banget debunya. Bu Ratih tertawa kecil, merasa lucu. Tapi tidak ada yang tertawa bersamanya. Dan untuk bapaknya Laras. Bu Ratih mencari sosok Pak Dharma di belakang. Pak Dharma, dengar saya enggak? Pak Dharma berdiri perlahan dari kursi belakang. Dengar, Bu. Jelas sekali. Nah, bagus. Saya mau bilang, Pak, karena Bapak nggak mampu kasih pesangon buat Laras. Saya maklumi. Tapi tolong ya Pak, nanti kalau sudah nikah, jangan sering-sering minta duit sama Laras. Gaji Raka itu buat masa depan mereka, bukan buat nambal utang Bapak atau beli pupuk. Jep. Suasana hening seketika. Hinaan itu sudah keterlaluan. Beberapa pemuda kampung sudah berdiri hendak melabrak. Tapi Pak Dharma memberi kode tangan untuk tenang.
Laras sudah tidak tahan lagi. Air matanya menetes. Ia hendak maju dan melempar cincin Raka. Tapi tiba-tiba, ing! Suara sirine mobil patwal polisi terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Semua orang menoleh ke arah jalan raya. Sebuah mobil sedan hitam berplat merah dengan bendera merah putih kecil di kap mesinnya, dikawal oleh 2 motor polisi, berhenti tepat di depan tenda biru itu. Debu jalanan beterbangan. Tapi kali ini bukan debu biasa. Ini debu kekuasaan. Bu Ratih melongo. Raka bingung. Tamu-tamu kota kasak-kusuk. Siapa itu? Pejabat? Salah alamat. Pintu mobil sedan terbuka. Seorang pria berseragam dinas coklat lengkap dengan lencana jabatan turun dari mobil. Itu Pak Lurah. Tapi bukan Pak Lurah versi santai yang biasa main gaple. Ini Pak Lurah mode dinas resmi, didampingi Pak Camat dan 2 ajudan yang membawa map tebal. Mereka berjalan tegap memasuki area tenda. Sepatu pantofel mereka mengkilap, kontras dengan lantai tanah. Bu Ratih, dengan insting penjilatnya, langsung berdiri dan menyongsong mereka dengan senyum lebar. Ia pikir ini tamu nyasar atau pejabat yang mau kondangan ke tempat lain. Selamat siang, Pak Pejabat. Maaf. Cari siapa ya? Kalau mau numpang lewat silakan. Sapa Bu Ratih sok akrab. Pak Lurah dan Pak Camat tidak menggubris Bu Ratih sama sekali. Mereka melewatinya begitu saja seolah ia tidak ada. Mereka berjalan lurus, membelah kerumunan tamu, menuju ke bagian paling belakang tenda. Menuju ke arah Pak Dharma yang berdiri tenang dengan baju batiknya yang sederhana. Sesampainya di depan Pak Dharma, pemandangan yang membuat jantung Bu Ratih berhenti berdetak pun terjadi. Pak Lurah dan Pak Camat berhenti, merapikan sikap sempurna, lalu membungkuk hormat dan menyalami tangan kasar Pak Dharma dengan takzim. Sugeng siang, Pak Haji Darmawan. Sapa Pak Camat dengan suara lantang dan penuh hormat. Mohon maaf kami terlambat sedikit. Tadi ada rapat mendadak di kabupaten. Nggak apa-apa, Pak Camat. Santai saja. Jawab Pak Dharma sambil menepuk bahu pejabat itu akrab. Gimana kabar Bupati? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Beliau titip salam hormat buat Bapak. Katanya terima kasih banyak atas hibah tanah 2 hektar buat pembangunan puskesmas baru kemarin. Bapak benar-benar pahlawan kabupaten ini. Duar. Kalimat itu meledak di telinga Bu Ratih lebih keras dari bom atom. Hibah tanah? 2 hektar? Pahlawan kabupaten? Bu Ratih mundur selangkah. Kakinya lemas. Raka mematung dengan mulut terbuka. Pak Lurah kemudian berbalik, menghadap ke seluruh hadirin, memegang mikrofon yang tadi dipakai Bu Ratih untuk menghina. Mohon perhatian sebentar, Bapak Ibu sekalian. Suara Pak Lurah berwibawa. Kami datang ke sini atas undangan khusus dari sesepuh kita, Bapak Haji Darmawan Sutanto. Beliau bukan sekadar warga biasa. Beliau adalah pemilik sah dari 70% lahan produktif di kecamatan ini. Beliau adalah donatur terbesar untuk masjid, sekolah, dan panti asuhan di 3 desa. Pak Lurah menatap tajam ke arah rombongan Bu Ratih yang pucat pasi. Dan beliau meminta kami membawa data resmi pertanahan hari ini untuk mengklarifikasi sesuatu. Pak Lurah membuka map tebal yang dibawa ajudannya. Ia mengeluarkan sebuah sertifikat tanah asli dengan sampul hijau Garuda emas. Bu Ratih. Panggil Pak Lurah dingin. Bu Ratih tersentak kaget. Saya, Pak. Ibu tinggal di perumahan Gria Asri, Blok C nomor 15. Betul. Betul, Pak. Tanah tempat rumah ibu berdiri itu. Pak Lurah mengangkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Masih atas nama Darmawan Sutanto. Sertifikat induknya belum dipecah karena pengembang perumahan itu bangkrut dan kabur 5 tahun lalu. Dan seluruh aset pengembang itu sekarang sudah diambil alih kembali oleh pemilik tanah aslinya karena wan prestasi. Pak Lurah menunjuk Pak Dharma. Pemilik tanah aslinya adalah bapak ini. Bapak yang ibu hina miskin. Bapak yang ibu bilang minta duit sama anak ibu. Hening. Angin berhembus pelan, menggoyangkan tenda biru. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Bu Ratih merasa dunia berputar.
Tanah tempat ia tinggal, rumah yang ia banggakan dan ia pamerkan kemana-mana. Ternyata berdiri di atas tanah orang yang baru saja ia siram air semalam? Jadi secara hukum, lanjut Pak Lurah kejam, Pak Dharma berhak mengusir siapa saja yang menempati tanahnya tanpa izin atau yang tidak beradab. Pak Dharma berjalan perlahan dari belakang ke depan. Kerumunan tamu membelah memberinya jalan, kali ini dengan tatapan takut dan kagum. Ia bukan lagi Pak Tua miskin. Ia adalah raksasa yang baru bangun tidur. Pak Dharma berhenti di depan Bu Ratih yang gemetar hebat. Ia tersenyum. Senyum yang sama saat ia disiram air. "Gimana, Bu Ratih?" tanya Pak Dharma lembut. "Masih mau bilang saya miskin? Masih takut saya minta duit Raka buat beli pupuk?" Bu Ratih membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Lututnya menyerah. Ia jatuh terduduk di tanah becek yang tadi ia hina. Laras maju, berdiri di samping ayahnya. Ia menatap Raka yang menunduk dalam-dalam. "Mas Raka," panggil Laras dingin. Raka mendongak, matanya basah. "Laras, aku." Laras mengambil kotak cincin dari meja seserahan. Ia membukanya, mengambil cincin emas itu, lalu meletakkannya kembali ke telapak tangan Raka. "Bawa pulang cincinmu, Mas, dan bawa pulang ibumu." Laras mengambil segelas teh hangat dari nampan di dekatnya. "Dan ini." Laras menatap Bu Ratih yang masih terduduk syok. "Biur." Laras menyiramkan teh hangat itu tepat ke wajah Bu Ratih. Membalas perbuatan wanita itu pada ayahnya semalam. "Ini buat bersihin hati ibu yang kotor. Biar ibu sadar diri. Sadar posisi. Pernikahan kita batal," teriak Laras lantang. "Kalian semua keluar dari rumah saya." Momen itu adalah definisi kepuasan yang hakiki. Sang Sultan Tanah telah berbicara, dan Sang Ratu sombong telah jatuh ke dalam lumpur kehinaannya sendiri. Siang itu, matahari bersinar terik di langit, seolah ikut membakar habis kesombongan yang baru saja diruntuhkan di tenda biru sederhana itu. Suasana di halaman rumah Pak Dharma hening mencekam. Ribuan partikel debu beterbangan di udara, menjadi saksi bisu jatuhnya harga diri seorang wanita yang tadinya merasa paling berkuasa. Bu Ratih masih terduduk di tanah becek. Gaun kebaya mahalnya kotor oleh lumpur dan basah oleh siraman teh manis Laras. Wajahnya yang tebal make-up kini luntur, menampilkan gurat-gurat ketakutan yang asli. Di sampingnya, Raka berdiri mematung, menatap cincin emas di tangannya dengan tatapan kosong, seolah nyawanya baru saja dicabut paksa. Para tetangga yang tadinya diam, kini mulai berbisik-bisik. Suara mereka seperti lebah yang berdengung, semakin lama semakin keras. "Rasain lo, Ratih, kualat sama Pak Haji. Sok kaya sih, ternyata rumahnya numpang di tanah orang. Mampus, diusir sama calon mantu." Kata-kata itu menusuk telinga Bu Ratih lebih tajam dari jarum. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar hebat. Egonya hancur lebur. Pak Lurah masih memegang mikrofon. Ia menatap Bu Ratih dengan tatapan dingin. "Bu Ratih." Suara Pak Lurah menggema lewat pengeras suara toa masjid yang kebetulan tersambung dengan sound system tenda, sengaja disiapkan Pak Dharma. "Sesuai instruksi pemilik lahan, Bapak Darmawan Sutanto, saya membawa surat peringatan pertama dan terakhir untuk Ibu." Pak Lurah memberi isyarat pada ajudannya. Ajudan itu maju, menyerahkan sebuah amplop coklat besar berlogo Garuda emas kepada Bu Ratih yang masih terduduk. Bu Ratih menerimanya dengan tangan gemetar. "Apa-apa ini, Pak?" Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Surat somasi pengosongan lahan," jawab Pak Lurah tegas. "Karena status tanah tempat rumah Ibu berdiri adalah sengketa yang dimenangkan oleh Pak Dharma, dan Ibu tidak memiliki itikat baik selama menempati tanah tersebut, malah menghina pemiliknya, maka Pak Dharma menggunakan hak prerogatifnya. Ibu diberi waktu 3x24 jam untuk mengosongkan rumah di Blok C nomor 15 itu. Jika tidak, Satpol PP akan membantu proses pengosongan paksa." Duar. Dunia Bu Ratih runtuh seketika. Rumah itu adalah segalanya baginya. Simbol status sosialnya. Tempat ia memamerkan kekayaan palsu kepada teman-teman arisannya. Dan sekarang,
Ia akan diusir dalam 3 hari? Nggak mungkin. Bu Ratih menggeleng-gelengkan kepalanya histeris. Ia merangkak mendekati kaki Pak Dharma. Tidak peduli lagi harga dirinya. Ia memeluk kaki celana bahan Pak Dharma yang tadi ia hina. Pak Dharma. Pak Haji. Tolong, Pak. Jangan usir saya. Saya minta maaf. Saya hilaf. Pak, ampuni saya. Tangis Bu Ratih pecah, meraung-raung di depan ratusan tamu undangan. Saya cium kaki Bapak. Jangan ambil rumah saya. Saya mau tinggal di mana? Pemandangan itu sungguh ironis. Wanita yang 1 jam lalu berteriak sombong dan melempar uang receh, kini bersujud mencium kaki orang yang ia hina. Pak Dharma menunduk, menatap wanita di kakinya dengan tatapan datar. Tidak ada kemarahan di wajah tua itu. Hanya ada rasa kasihan yang mendalam. Berdiri, Bu Ratih, ucap Pak Dharma pelan. Ia tidak menarik kakinya. Tapi ia tidak juga membungkuk untuk membantu Bu Ratih berdiri. Jangan sujud sama manusia. Sujud itu cuma sama Gusti Allah. Bu Ratih mendongak. Wajahnya sembah penuh air mata dan lumpur. Pak, tolong demi Raka, demi Laras. Demi Laras. Pak Dharma tertawa kecil. Getir. Tadi ibu bilang Laras itu gadis kampung yang gak tahu diri, kan? Ibu bilang bapaknya Laras ini gembel yang bikin malu. Saya salah, Pak. Mulut saya sampah. Saya tarik ucapan saya. Laras itu menantu idaman. Raka cinta mati sama Laras. Bu Ratih menoleh ke Raka. Raka, ngomong sesuatu. Bujuk Pak Dharma. Jangan diam saja kayak patung. Raka tersentak. Ia maju selangkah, menatap Laras dengan mata memohon. Laras, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku sayang kamu. Ras, jangan begini. Laras menatap Raka. Tatapannya dingin, sedingin es batu. Cinta yang dulu ada di matanya kini telah menguap tanpa sisa. Mas Raka, ucap Laras tenang. Kamu ingat waktu ibumu ngelempar uang 500.000 ke bapak kemarin? Kamu diam saja. Kamu ingat waktu ibumu nyiram air ke muka bapak di restoran? Kamu diam saja. Kamu ingat waktu ibumu ngatain kursi almarhumah ibuku rongsokan? Kamu juga diam saja. Laras maju selangkah, menatap mata Raka tajam. Laki-laki yang tidak bisa membela kehormatan orang tua pasangannya, tidak pantas menjadi kepala keluarga. Kamu bukan imam yang baik, Mas. Kamu cuma anak mami yang pengecut. Laras. Raka tercekat. Air mata menetes di pipinya. Ia tahu Laras benar. Keputusan Bapak sudah bulat. Laras menoleh ke Bu Ratih yang masih menangis di tanah. Dan keputusan saya juga sudah bulat. Tidak ada pernikahan. Tidak ada negosiasi. Laras mengambil amplop coklat berisi uang 500.000 yang kemarin dilempar Bu Ratih. Laras menyimpannya untuk momen ini. Ia melempar amplop itu ke pangkuan Bu Ratih. Ini uang 500.000 ibu. Ambil. Lumayan buat bayar sewa kos-kosan sehari. Sekarang, keluar dari rumah saya. Teriakan Laras menggema, didukung oleh sorakan para tetangga yang sudah muak dengan kelakuan Bu Ratih. Pergi. Pergi. Dasar orang sombong. Sorak warga. Hansip desa dengan sigap maju. Membantu, Bu Ratih berdiri dan menggiringnya keluar dari tenda. Raka, dengan kepala tertunduk dalam-dalam, memapah ibunya yang berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Mereka berjalan melewati barisan tamu yang menatap mereka dengan jijik. Mobil Innova sewaan mereka masih terparkir di depan. Tapi kali ini, tidak ada debu yang beterbangan saat mereka pergi. Hanya ada rasa malu yang akan menghantui mereka seumur hidup. Skene pindah. 3 hari kemudian. Sebuah truk Satpol PP dan 2 truk pengangkut barang berhenti di depan rumah mewah di perumahan Gria Asri Blok C nomor 15. Warga kompleks berkumpul menonton. Bu Ratih, yang kini memakai daster lusuh dan wajah tanpa make-up, terlihat jauh lebih tua, menangis histeris di pagar saat barang-barang mewahnya. Sofa kulit, TV besar, lemari jati, diangkut paksa oleh petugas ke atas truk. Jangan. Itu sofa mahal. Jangan dibanting.
teriak Bu Ratih parau. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan perintah eksekusi, jawab petugas dingin. Raka berdiri di pojokan, memeluk kardus berisi baju-bajunya. Ia menatap rumah yang dulu ia banggakan itu dikosongkan. Mobil merah cicilannya sudah ditarik leasing kemarin karena ternyata BPKB-nya digadaikan Bu Ratih untuk biaya sewa gedung resepsi, yang sekarang hangus. Di seberang jalan, sebuah mobil Pajero Sport hitam dengan kaca gelap terparkir tenang. Kaca jendela belakang turun sedikit. Di dalamnya, Pak Dharma dan Laras duduk mengamati proses eksekusi itu. Pak Dharma tidak tersenyum senang. Wajahnya datar. Ia tidak menikmati penderitaan orang lain, tapi ia harus menegakkan keadilan. Sudah puas, Enduk? Tanya Pak Dharma pelan. Laras menghela napas panjang. Ia melihat mantan calon mertuanya yang dulu sombong kini tak berdaya. Ia melihat Raka yang hancur. Bukan puas, Pak, jawab Laras. Tapi lega. Lega karena Laras terhindar dari neraka dunia. Benar. Pak Dharma mengangguk. Gusti Allah itu maha baik. Dia tunjukkan watak asli mereka sebelum kamu terlanjur akad nikah. Itu rezeki yang paling besar, Enduk. Pak Dharma menepuk tangan putrinya. Ayo pulang. Simbok masak sayur lodeh kesukaanmu. Nanti sore kita ke sawah. Lihat padi yang baru tumbuh. Itu lebih menenangkan daripada lihat orang nangis. Laras tersenyum tipis. Ia menutup kaca jendela mobil. Ayo, Pak. Mobil Pajero itu melaju pelan meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Meninggalkan Bu Ratih dan Raka yang kini resmi menjadi gelandangan elit. Di kaca spion, Laras melihat pantulan dirinya. Gadis desa sederhana yang hampir saja kehilangan jati dirinya demi gengsi orang lain. Tapi hari ini, ia kembali menjadi Laras. Putri tunggal Sultan Tanah yang membumi. Dan di langit sore yang mulai memerah, seolah tertulis pesan tak kasat mata bagi siapa saja yang melihat kejadian hari ini. Di atas langit masih ada langit. Dan di atas tanah yang kau pijak dengan sombong, mungkin ada pemilik aslinya yang sedang tersenyum melihat tingkahmu. 1 jam setelah insiden pengusiran di Tenda Biru, langit sore di pinggiran kota berubah menjadi kelabu pekat. Awan mendung menggantung rendah. Seolah alam semesta ikut berduka melihat kesombongan yang baru saja runtuh. Atau mungkin sedang bersiap mencuci bersih luka hati Laras. Di sebuah halte bus reot di pinggir jalan raya, Raka dan Bu Ratih duduk terkulai lemas di bangku panjang yang catnya sudah mengelupas. Di kaki mereka, teronggok 3 koper besar dan beberapa kardus mie instan berisi baju-baju sisa yang sempat mereka selamatkan sebelum diusir warga. Bu Ratih masih mengenakan kebaya brokat mahalnya yang kini kotor oleh lumpur dan noda teh manis. Make-up tebalnya luntur tersapu air mata, membuat wajahnya terlihat seperti topeng yang meleleh. Sangat menyedihkan. Kurang ajar si Dharma itu. Umpat Bu Ratih tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya serak dan parau. Dia pasti main dukun. Nggak mungkin dia yang punya tanah itu. Raka, kamu harus cari pengacara. Kita tuntut mereka. Kita rebut balik rumah kita. Raka tidak menjawab. Ia menunduk dalam-dalam, menatap sepatu pantofelnya yang kotor. Otaknya masih memutar ulang adegan saat Laras menyiramkan teh ke wajah ibunya. Tatapan dingin Laras itu yang paling menghantuinya. Tatapan wanita yang cintanya sudah mati. Bu, sadarlah. Gumam Raka lelah. Pak Lurah bawa sertifikat asli. Pak Camat saksinya. Kita sudah tamat, Bu. Tamat apanya? Bu Ratih masih menyangkal. Matanya melotot liar. Kita masih punya mobil. Mobil kamu kan masih ada di bengkel. Kita ambil mobil itu. Kita jual buat sewa pengacara handal. Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar panjang. Sebuah notifikasi email masuk. Raka membukanya dengan tangan gemetar. From HRD Ban Nusantara Pusat Subjek. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Kepada Saudara Raka, sehubungan dengan laporan tindak indisipliner berat berupa penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang melampaui batas, penggelapan dana operasional untuk biaya resepsi, serta pencemaran nama baik instansi akibat viralnya video pengusiran Anda di media sosial.
Maka manajemen memutuskan untuk memberhentikan Anda secara tidak hormat per hari ini. Raka menjatuhkan ponselnya ke aspal. Layarnya retak. Sama seperti hatinya. Dipecat. Bisik Raka. Aku dipecat, Bu. Apa? Bu Ratih membelalak. Nggak mungkin. Kamu kan asisten manajer. Mereka nggak bisa pecat kamu sembarangan. Bisa, Bu. Video kita viral. Raka berteriak frustrasi. Menjambak rambutnya sendiri yang klimis. Satu Indonesia lihat ibu sujud-sujud di kaki Pak Dharma. Satu Indonesia lihat ibu ngehina orang tua. Ban malu punya karyawan kayak aku. Karirku hancur gara-gara gengsi ibu. Bu Ratih terdiam. Mulutnya menganga. Tapi tidak ada suara yang keluar. Belum cukup sampai di situ, sebuah mobil tow truck, derek, lewat di depan halte. Di atas bak truk itu, terikat sebuah mobil sedan merah. Mobil Raka. Itu mobilku. Raka berdiri, hendak mengejar. Tapi langkahnya terhenti saat melihat stiker besar ditempel di kaca mobil. Ditarik leasing, menunggak 3 bulan. Raka ambruk kembali ke bangku halte. Habis sudah. Rumah disita. Pekerjaan hilang. Mobil ditarik. Dalam hitungan jam, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Hujan mulai turun deras. Raka dan Bu Ratih duduk berhimpitan di halte yang atapnya bocor. Basah kuyup bersama koper-koper berisi baju branded yang kini tak ada harganya. 2 minggu kemudian, kehidupan berputar 180 derajat. Raka dan Bu Ratih kini tinggal di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter di bantaran kali yang kumuh. Dindingnya triplek tipis, lantainya semen pecah-pecah, dan baunya minta ampun karena dekat tempat pembuangan sampah. Uang pesangon Raka, yang tidak seberapa karena dipecat tidak hormat, sudah habis untuk bayar utang kartu kredit Bu Ratih yang menumpuk. Setiap hari adalah neraka. Bu Ratih, yang dulu biasa bangun siang dan luluran, kini harus bangun jam 3 pagi untuk membantu tetangga kontrakan mengupas bawang demi upah Rp20.000. Tangannya yang halus kini kasar dan bau bawang. Raka. Ia sudah melamar ke puluhan perusahaan, tapi namanya sudah di blacklist di sistem HRD perbankan. Pagi itu, rasa lapar mengalahkan rasa malu. Sudah 2 hari mereka hanya makan nasi aking sisa tetangga. Kita harus ke pasar, Bu. Kata Raka sambil mengikat tali sepatu ketsnya yang sudah jebol. Pak Dharma butuh kuli angkut di pasar induk. Gajinya lumayan. Dibayar harian. Enggak. Ibu enggak mau. Tolak Bu Ratih histeris. Ia meringkuk di pojokan kasur tipis. Ibu malu. Raka. Masa mantan calon mertua Sultan Tanah jadi kuli panggul di pasarnya sendiri? Nanti ketemu orang kampung gimana? Ibu mau makan enggak? Ibu mau mati kelaparan di sini demi gengsi. Bentak Raka. Gengsi ibu itu yang bikin kita melarat kayak gini. Akhirnya, dengan langkah berat dan perut keroncongan, mereka berjalan kaki menuju pasar induk kecamatan. Pasar terbesar yang tanahnya 100% milik Pak Dharma. Suasana pasar sangat ramai. Truk-truk besar bongkar muat sayuran. Orang-orang berteriak tawar-menawar. Raka langsung menemui mandor pasar. Pak, saya butuh kerjaan. Apa aja? Angkut karung, bersihin sampah, boleh. Mandor itu menatap Raka dari ujung rambut sampai kaki. Ia mengenali Raka dari video viral. Oh, Mas Raka ya? Yang mantannya Mbak Laras. Tanya mandor itu sambil tersenyum sinis. Raka menunduk malu. Iya, Pak. Kebetulan. Bagian kebersihan WC umum lagi kosong. Petugas lamanya sakit. Kamu mau? Raka menelan ludah. Membersihkan WC umum pasar? Itu pekerjaan paling hina di matanya dulu. Tapi perutnya perih. Saya mau, Pak. Oke. Dan ibumu itu? Mandor menunjuk Bu Ratih yang berdiri di belakang Raka sambil menutupi wajah dengan selendang kumuh. Bisa bantu milah cabai busuk di gudang belakang. Upahnya 30.000 sehari. Saya terima, Pak. Jawab Bu Ratih lirih. Dan begitulah. Raka, mantan asisten manajer bank yang necis, kini memegang sikat WC dan ember,
membersihkan kotoran orang-orang pasar yang dulu ia pandang rendah. Bu Ratih, sosialita KW yang sombong, kini duduk di lantai gudang yang becek, memilah cabai busuk dengan tangan telanjang. Sesekali, tetangga kampung mereka lewat belanja di pasar. Melihat Bu Ratih, mereka berbisik-bisik sambil terkikik. Bu Ratih hanya bisa menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes mencampur dengan air comberan pasar. Sore harinya, sebuah mobil Pajero Sport hitam mengkilap berhenti di depan kantor pengelola pasar. Pak Dharma turun dari mobil, mengenakan kemeja batik yang rapi dan peci hitam. Di sampingnya, Laras turun dengan anggun, mengenakan blus kerja yang modis. Laras kini membantu ayahnya mengelola manajemen aset tanah dan pasar. Ia bukan lagi guru honorer yang bisa diremehkan. Mereka berjalan melakukan inspeksi rutin. Pedagang-pedagang menyapa mereka dengan hormat dan hangat. "Sore, Pak Haji." "Sore, Mbak Laras." Saat melewati area toilet umum, langkah Laras terhenti. Ia melihat Raka sedang mengepel lantai toilet yang basah. Keringat bercucuran membasahi kaos oblongnya yang kusam. Di dekat gudang sayur, ia melihat Bu Ratih sedang dimarahi pedagang karena kerjanya lambat. "Kerja yang bener dong, Bu. Jangan lelet. Dasar orang kota manja," bentak pedagang sayur itu. "Maaf, Pak, maaf." Cicit Bu Ratih takut. Pak Dharma menepuk bahu Laras pelan. "Sudah lihat, enduk." Laras mengangguk. Tatapannya datar. Tidak ada rasa senang melihat penderitaan mereka, tapi juga tidak ada rasa kasihan yang berlebihan. Hanya rasa lega. Lega karena ia tidak jadi bagian dari keluarga itu. Raka mendongak saat merasakan kehadiran seseorang. Matanya bertemu dengan mata Laras. Waktu seolah berhenti. Raka melihat Laras yang bersinar, cantik, dan berwibawa. Wanita yang ia sia-siakan. Wanita yang seharusnya menjadi istrinya hari ini. Raka ingin menyapa, ingin minta maaf, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia sadar, jarak di antara mereka sekarang bukan lagi sekadar status sosial, tapi jarak antara langit dan bumi. Laras tidak membuang muka. Ia menatap Raka selama beberapa detik, lalu mengangguk kecil, sebuah tanda perpisahan abadi. "Ayo, Pak, kita pulang," ajak Laras. "Simbok masak sayur lodeh. Nanti keburu dingin." "Ayo," jawab Pak Dharma. Mereka berbalik, berjalan meninggalkan Raka yang kembali menunduk menekuni lantai toilet yang kotor, dan Bu Ratih yang menangis dalam diam di antara tumpukan cabai busuk. Mobil Pajero itu melaju perlahan keluar pasar, menembus cahaya matahari sore yang keemasan. Di dalam mobil, Laras tersenyum lega menatap jalanan. Beban di dadanya telah hilang sepenuhnya. "Bapak benar," kata Laras pelan. "Hukuman terbaik bukan membalas dendam dengan caci maki, tapi membiarkan mereka melihat kita bahagia dan sukses tanpa mereka." Pak Dharma tertawa kecil, menyalakan radio yang memutar lagu tembang kenangan, dan membiarkan mereka sadar, enduk, bahwa tanah yang mereka injak, air yang mereka minum, dan pasar tempat mereka cari makan semuanya adalah milik orang yang dulu mereka hina. Langit sore di ufuk barat berwarna jingga kemerahan. Indah sekali. Sebuah akhir yang adil. Raka dan Bu Ratih mendapatkan pelajaran hidup termahal mereka di lumpur pasar. Dan Laras, sang putri Sultan Tanah, melangkah maju menyongsong masa depannya yang cerah. Sendiri, mandiri, dan bermartabat. Tamat.